warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu subhanahu ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian, materi kajian kita di pagi hari ini tentang anak. Anak adalah karunia yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Tidak ada kenikmatan yang melebihi dari karunia Allah kepada kedua orang tuanya, melebihi dari seorang anak. Seorang anak adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sampai sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, andai seorang istri tidak memiliki kebaikan, maka cukuplah kebaikan dia adalah melahirkan seorang anak untuk Anda. Subhanallah. Andai kata seorang perempuan istri tidak memiliki kebaikan, semuanya jelek, maka cukuplah kebaikan dia satu-satunya yang sangat mulia, itu adalah dia melahirkan anak untuk Anda. Jadi anak ini karunia yang sangat besar bagi kedua orang tua ini. Dia akan menjadi kebaikan di dunia. Dia akan menjadi kebaikan di akhirat. Tetapi anak akan menjadi kebaikan di dunia dan akan menjadi kebaikan di akhirat, tentu akan banyak dipengaruhi oleh bagaimana orang tua itu mengarahkannya, mendidiknya. Disitulah pengaruh besar akan manfaat dari anak-anaknya itu sendiri. Ibarat sebuah lahan yang memang lahannya itu subur. Allah ciptakan lahannya dengan lahan yang sangat subur sekali. Memang begitulah Allah ciptakan. Lalu apakah kita mau menanam dan merawatnya? Atau kita mau menyia-nyiakan lahan itu? Begitulah anak. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan anak ini dalam kondisi fitrah. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Inilah fitrah yang telah Allah ciptakan atas diri setiap manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang merubah fitrah ini. Tidak ada yang merubah fitrah ini. Seperti di ayat yang lain, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah atas apa yang ada pada diri satu kaum sampai mereka sendiri yang berubahnya. Lam yakunillahu mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala ibadihi. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya
sampai hamba itu sendiri yang berubah nikmat itu sendiri. Jadi Allah ciptakan anak ini dalam kondisi fitrah. Di hadis Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itu adalah al-hanafiyah, kesucian, tauhid. Berarti setiap anak lahir dalam kondisi bertauhid, dalam kondisi iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalaqtu ibadi hunafa. Rasulullah SAW berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, saya ciptakan hambaku ini hunafa, suci, bersih dari syirik. Inilah manusia, setiap orang itu Allah ciptakan. Makanya para ulama mengatakan, andai manusia ini lahir kemudian dia dibiarkan begitu saja, maka dia tetap terlahir menjadi seorang yang muslim, walaupun dia lahir di tengah hutan. Dia lahir di tengah hutan umpamanya, tumbuh dia dewasa, dia seorang muslim. Tidak perlu ketika dewasa dia harus diislamkan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak. Karena Allah lahirkan mereka dalam kondisi Islam, dalam kondisi tauhid. Itulah fitrah. Lalu perubahan-perubahan itu terjadi pada orang yang memakai. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak ini Yahudi, Nasrani, Majusi. Fajtalathu syayatin. Setan-setanlah yang mengotori jiwa anak-anak ini. Berarti perubahan pada diri anak itu terjadi karena lingkungan, bi'ah. Dan lingkungan yang paling dekat pada diri seorang anak adalah kedua orang tuanya. Jadi asli anak itu adalah anak yang bertauhid, beriman. Tapi lingkungan dialah yang bisa mempertahankan iman, bisa mempertahankan tauhid, atau lingkungan inilah yang akan berubah dan mewarnai dia dengan berbagai macam warna. Allah tidak akan berubah nikmat, tidak akan. Makanya orang-orang filosof, orang-orang filsafat dahulu, ketika mereka bertaubat, seperti Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, ketika taubat dia mengatakan, ya laitani ala dinil ajaiz, coba agama saya itu kembali kepada agama orang tua-tua dulu. Maksudnya agama orang-orang yang tinggal di desa, pedalaman, di gunung, fitrah, tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran yang seperti ini. Nyesel dia, kenapa fitrahnya dirusak sendiri. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan beliau membangun rumahnya, datang Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha dengan anaknya, yaitu Anas ibnu Malik, menemui Rasulullah SAW yang umurnya di bawah 10 tahun. Lalu Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, hadza khuwaidimuk,
wahai Rasulullah SAW, inilah pembantu kecilmu. Anas bin Malik pun mengatakan, khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. Saya tinggal bersama dengan Rasulullah SAW, membantu beliau tinggal bersama Rasulullah SAW 10 tahun. Artinya selama Rasulullah SAW hidup, tinggal di Madinah sampai wafat. Kenapa? Karena Ummu Sulaim ingin anaknya tetap tumbuh sebagai seorang anak yang fitrah dan tauhid. Begitulah satu kondisi yang harus kita paham, bahwa pada aslinya anak ini baik, Pak. Asli anak ini baik, Pak. Asli anak ini nurut, Pak. Asli anak ini saleh, Pak. Salihah, aslinya, Pak. Tapi kenapa kau menjadi anak yang begini dan begitu? Dia bisa menjadi anak begini dan begitu, itu karena lingkungannya. Suatu hari saya duduk di sebuah toko peralatan bayi. Dulu waktu istri saya mau melahirkan, saya duduk, saya nggak ikut campur urusan begitu-begituan, bikin capek. Seperti kajian kita semalam ya, ini urusan mubah, karena nggak bisa ikut campur lah. Ini urusan perempuan, cewek. Kasih duitnya, anterin, cukup biar dia ada duduk manis aja di situ, nggak usah ikut campur. Kenapa kamu pengen bikin ribut? Biarkan itu urusan dunianya perempuan. Saya duduk di pojok dari toko itu, dikasih kursi oleh, saya dipanggil Habib oleh mereka. Nek, duduk di sini, Nek, katanya. Oh iya, jadi saya duduk. Udah saya diam aja. Tak lama muncul anak pang, tahu anak pang? Orang-orangan sawah, katanya orang-orang. Anak pang muncul dengan penampilan rambut dan ya begitulah. Bingung saya lihat. Tak lama muncul istrinya. Berarti istrinya siapa? Anak Pak. Saya ketawa. Akhirnya penjaga toko itu penasaran, kenapa kok saya ketawa? Penjaga toko itu nanya, Rip, kenapa ketawa, Rip? Mbak, kalau bapaknya, ibunya kayak gini, anaknya kayak apa, Pak? Ketawa semua yang punya toko. Bener juga ya. Kayak apa nih anak jadinya? Ya anak itu aslinya baik, fitrah, aslinya nurut dia. Siapapun dia, dia akan berubah menjadi begini dan begini. Siapa yang merubahnya? Orang tua. Kenapa orang-orang yang beriman di zaman Rasulullah SAW itu mulia dan menjadi umat Rasulullah SAW paling mulia? Kenapa? Apa jawabannya? Kenapa? Karena sholatnya, ibadahnya banyak? Bukan. Karena mereka melihat, mendengar, dan tubuh mereka bersentuhan dengan siapa? Rasulullah SAW. Generasi kedua tabi'in mulia. Kenapa? Karena mereka melihat, mendengar, bersentuhan dengan siapa? Sahabat. Generasi ketiga mulia. Begitu seterusnya. Itulah anak. Dia melihat, mendengar, lalu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, direkam di memorinya.
Dia punya daya rekam, mesin perekam yang tidak ada di dunia. Secanggih apapun orang menciptakan alat untuk merekam sebuah memori, yang di otak manusia tak bisa dikalahkan. Anak akan merekam. Dilihat orang tuanya begini begitu, direkam di otaknya. Mendengar begini dan begitu, akan direkam di otaknya. Ingat, seorang anak kecil buta di Maros, ketika dia punya orang tua yang tak bisa membaca Al-Quran, orang tua yang gak ngerti din agama, seperti layaknya masyarakat umum. Kecil nih anak, belum sekolah. Dia setiap kalau main duduk di depan rumahnya, tapi dia punya tetangga. Kalau pagi dan setiap hari dia nyetelin ngaji Quran, dan suara ngaji Quran itu kencang didengar oleh tetangganya. Berarti anak yang buta ini dengar. Surat yang selalu diputar oleh sang tetangga ini adalah surat Ar-Rahman. Dan ini anak ini mendengar. Ingat, anak buta tak mampu melihat, berarti pendengaran dia double. Karena energinya harusnya kan diberikan untuk mata, diberikan untuk telinga, dan yang lain kan gitu. Tapi yang untuk mata nggak ada. Berarti semua energi dia, otak dia mengarah kemana? Ke kuping dia, semuanya. Makanya anak buta itu the best, Pak. Jangan disepelekan. Canggih orang buta. Allah cabut nikmat yang ini, tapi Allah kasih super di telinganya dan anggota tubuhnya. Dia duduk setiap hari di depan rumah dengerin tetangga yang nyetel surat Ar-Rahman. Setiap hari, Pak. Hingga suatu hari ketika orang tuanya ngajak makan di sebuah warung atau restoran, ketika dia duduk nungguin makanan, memorinya dia muncul. Memorinya anak muncul. Dia baca surat Ar-Rahman dengan lantangnya, dengan suara yang indah. Orang tuanya bengong, melotot, kok bisa anakku baca? Dan dia punya nenek yang bisa mengaji. Bingung anakku bisa ngaji. Pengunjung yang restoran itu paling melihatin, kok bisa ngaji? Dikorek sama sang nenek, kok bisa ngaji? Hafal surat Ar-Rahman. Ternyata kupingnya dia dengar tetangganya nyetel surat Ar-Rahman. Begitulah anak jemaah. Jadi anak ini fitrah baik, Pak. Yang kedua, anak ini apakah tetap baik, terjaga fitrahnya, terjaga kesolihannya, keimanannya, atau sudah kotor? Yang mempengaruhi anak ini kotor atau tidak adalah apa yang dia lihat dan apa yang didengar. Karena Allah bilang di surat Al-Isra, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Lihatlah, ini pendengaran, penglihatan, hati dimintain pertanggungjawaban pada Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kita ini pemimpin dan nanti akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang kita
Ketika wali kota Surabaya yang lama diwawancarai salah satu televisi ketika kasus pembongkaran dan pembersihan wilayah Doli Surabaya. Doli ini wilayah pelacuran Pak di Surabaya, terkenal, dibersihkan, dihancurkan wilayah itu sama sang wali kota. Beliau bercerita di dalam wawancara itu, saya melihat, tertarik saya melihat, kenapa, apa alasan? Dia bilang, anak-anak kecil SD di wilayah Doli itu sudah bisa berbuat zina dengan uang Rp2.000. Sebagaimana ada di daerah Kabupaten Bogor, ada sebuah kampung yang disebut dengan nama Kampung Maling. Di Jakarta juga ada, di Jakarta Timur ada sebuah wilayah apartemen yang disebut oleh masyarakat apartemen maling. Anak kecil-kecil SD kelas 1, kelas 2 sudah pintar maling dan nyolong. Sebagaimana anak-anak kecil di Masjid Nabawi, kalau habis maghrib, nah jam segini dan habis maghrib, mereka berbaju putih gamis yang rapi, bersih, dan menggunakan sorban putihnya. Ada yang menggunakan sorban merah putih itu, dan di tangan mereka ada kitab-kitab dan Al-Quran. Banyak dari mereka anak-anak ini hafal Quran, dan banyak dari mereka ada yang hafal hadis. Kok bisa jemaahnya? Anak-anak yang tinggal di pinggir danau, dia tak kenal handphone, tak kenal game mungkin. Tapi ketika saya tanya, bisa apa kamu? Saya bisa menyelam, Ustaz. Bisa kamu cariin Ustaz udang? Bisa, saya ambilkan udang di bawah. Orang kota pandai berenang, tapi renangnya kayak batu, Pak. An-nasu abna'u bihi. Anak ini tumbuh, siapa orang tuanya? Paham jemaah? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala membagi anak itu menjadi 3 dalam Al-Quran. Yang pertama adalah anak yang disebut dengan qurratul ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, yang berdoa siapa? Siapa yang berdoa? Siapa? Suami. Ini yang berdoa suami, cinta. Ini doa ini suami yang doa. Ya Allah, karuniakanlah untukku, kata suami, yaitu istri-istri. Ini menarik, Pak. Yang doa siapa? Suami. Isi doanya apa? Karuniakanlah untukku istri-istri. Al-Quran tidak mengatakan karuniakanlah kepadaku istri. Tidak. Tapi karuniakan kepadaku istri-istri. Apa maknanya? Ini gurunya di sini Ustadz Jeffrey yang guru di sini. Nggak tahu umumnya yang paham nanti. Kemudian karuniakanlah untukku istri-istri.
min dzurriyyatina. Ya. Anak-anak qurratu a'yun yang menjadi qurratu ain. Apa qurratu ain di sini? Para ahli tafsir mengatakan adalah anak-anak yang beriman, anak-anak yang beramal saleh, anak-anak beriman, anak-anak yang beramal saleh. Sehingga anak-anak yang seperti ini menyenangkan hati orang tuanya. Nah, makanya disebut qurratu ain, sesuatu yang senang dilihat oleh mata karena keimanan dan kesalehannya. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami istri dan anak-anakku ini buat contoh buat yang lain, buat suri tauladan buat yang lainnya. Ini doa yang mulia jemaah. Berarti anak yang seperti ini adalah anak yang berjalan di atas apa? Fitrah. Masih terjaga fitrahnya. Kok bisa? Ya orang tuanya, ayahnya, ibunya yang terus menjaga fitrahnya ini, sehingga dia menjadi anak yang qurratu ain, tetap beriman, tetap saleh, bahkan sampai pada level tingkatan dia menjadi contoh buat yang lainnya. Coba kamu lihatkan. Berarti anak yang menyenangkan itu bukan karena dunia, bukan hanya sekedar sekolahnya nilainya bagus-bagus, bukan karena dia ganteng atau apa, cantik, bukan. Tapi anak yang qurratu ain adalah anak yang terjaga iman dan kesalehan. Ini yang ini. Ini qurratu ain. Tentu ini yang diharapkan oleh setiap orang tua. Pasti Pak, ini yang diharapkan oleh orang tua. Karena anak inilah yang menyenangkan dia di dunia dan menyenangkan dia di akhirat. Inilah yang mahal. Anak ini mahal. Yang ini jenis ini mahal. Dan anak inilah yang disebutkan dalam hadis, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam wafat, terputus semua kesempatan untuk dapat pahala kecuali 3. Di antaranya adalah anak yang saleh. Khairu ma yakhliful mar'u fi hayatihi ba'da mauti. Inilah sebaik-baik penghasilan seseorang yang dia tanam di masa hidupnya, yang akan dia peroleh hasilnya sampai dia wafat, nanti seterusnya dia peroleh. Itu siapa? Anak soleh. Al-waladu min kasbi abi. Anak itu hasil jeripayah orang tuanya. Jeripayah, dia yang tanam, nanti orang tuanya wafat, dia yang menuai. Ini anak yang qurratu a'yun. Orang tuanya wafat, tapi anaknya ini rajin sholat ke masjid. Umpamanya anaknya ini ngaji Quran terus. Pertanyaannya, dulu sejak dia anak masih kecil, yang dorong dia untuk ke masjid siapa? Orang tuanya. Yang dorong dia untuk ngaji, walaupun bukan dia yang ngajarin ngaji, tapi orang tuanya yang dorong dia untuk ngaji. Siapa? Orang tuanya. Ini anak akhirnya terbiasa, stylenya begitu. Sampai orang tuanya wafat. Walaupun orang tuanya wafat, dan selama itu anaknya melakukan sholat 5 waktu, ngaji, maka setiap dia sholat, orang tuanya mendapatkan pahala dari sholat anaknya. Kenapa? Yang dorong, yang nyuruh adalah orang tua. Inilah anak qurratu ain.
Makanya Allah bilang di ayat yang semalam kita sampaikan, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir, suruh keluargamu, anakmu untuk salat. Wastabir, sabar yang ekstra, karena tingkat kesulitannya tinggi. Suruh anakmu sholat. Nanti kalau dia udah terbiasa sholat, maka pahalanya kamu akan peroleh walaupun Anda sudah wafat. Setiap dia sholat, kalau satu huruf Quran itu 10, setiap kali dia baca ngaji Quran, maka sejak itu pula Anda akan mendapatkan pahala dari setiap kesolihan anak. Ini adalah anak qurratu ain. Bahkan anak yang seperti ini akan bisa menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Seperti hadis Bukhari di Adabul Mufrad. Ya Rabb, saya tidak akan masuk surga kecuali Engkau lepaskan ayahku, orang tuaku dari neraka. Maka Allah mengatakan, keluarkan orang tuanya dan masukkan bersama-sama dengan anaknya ke surga. Hadis sahih di riwayat Bukhari ada Mufrad. Manfaat qurratu ain. Anak yang kedua adalah anak yang mendatangkan fitnah, ujian berat bagi orang tuanya. Jadi beban buat orang tua, berat. Ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anakmu itu fitnah. Memang fitnah itu maknanya adalah ujian. Tapi hakikatul fitnah seperti kata para ulama adalah syar, keburukan. Jadi anakmu ini fitnah. Apakah Anda bisa menjaga fitrah dia atau tidak? Kalau tidak, maka anakmu ini akan menjadi gerbang itu keburukan pada diri Anda. Jadi bencana buat kamu karena tidak melakukan tugas dan fungsinya. Orang tua hanya berpikir yang penting kebutuhan pakaian, makanan, yang penting dia sudah sekolah, dia cukup sudah, kewajiban saya sudah, kan sudah saya bekerja untuk anak-anak, kemudian kebutuhan dia duniawi saya cukupi, makanan dia, pakaian dia, sekolah dia sudah saya sekolahin, sudahlah cukup. Dia merasa ini sudah kewajiban dia sudah diselesaikan semuanya. Tapi tak tahu dia lupa dia ada yang lebih penting dari itu semua, yaitu apa? Pembiasaan dia terhadap iman dan amal saleh. Maka anak ini akan menjadi gerbang pintu keburukan buat orang tua. Maka jika ini terjadi, maka akan pindah kepada anak tipe ketiga, yaitu anak yang menjadi adu, musuh buat dia. Inna min amwalikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya ada di antara anak-anakmu dan hartamu itu akan menjadi musuh buat Anda. Menjadi puncak klimaksnya sudah. Anaknya jadi musuh, memusuhi orang tua. Ustaz, saya ini nyesel punya orang tua kayak dia. Kenapa Pak? Yang ngomong ini bapak-bapak. Kenapa Pak? Dan kaya raya dia Pak. Urusan duit jangan ditanya, sudah Pak. Itu ibaratnya di belakang rumahnya ada pohon duit Mas. Sudah, duitnya nggak ada serinya ini orang, ini bapak. Urusan itu nggak usah nanya. Ya, mungkin kalau mau beli mie instan ke Singapura kali Pak. Jangan ditanya kalau urusan duit. Tapi dia mengucapkan kata-kata itu. Saya nyesel Pak punya orang tua kayak dia.
Terus tidak boleh, saya bilang. Iya lah Ustaz. Kenapa dari kecil saya cuma hanya dikasih harta dan kekayaan? Kenapa dari dulu saya tidak dikenalkan Al-Quran oleh orang tua saya? Bingung saya. Saya berusaha untuk mereda dia biar dia tidak mengucapkan kata-kata buruk buat orang tuanya. Saya bilang jangan, sudahlah, jangan. Orang tuamu sudah berbuat banyak. Saya hanya mereda saja. Tapi kata-kata dia, saya nyesel dia orang tua. Saya hanya dikasih kekayaan, Ustaz. Saya tidak pernah dikenalkan Al-Quran. Saya tidak dikenalkan tentang adab. Kenapa saya kenal Al-Quran ketika saya usia seperti ini? Karena dari dulu saya dikenali Al-Quran sama orang tua. Kemana orang tua saya selama ini? Bisa jawab, saya mau menjawab apa? Emang nyatanya dia gak bisa ngaji kok. Selama ini hanya dikasih materi. Untung bapak ini kenal, tahu gak bisa ngaji. Coba kalau dia enggak, masuk dia dunia akhirat ini. Ada orang tua wafat waktu itu haji, Pak. Si bapak ini wafat di Mekah. Mulia. Kita telepon anaknya. Apa jawaban anaknya? Kira kita, waduh ini rame ini. Mana ini? Tapi ya mau nggak mau harus disampaikan wafat orang tuanya. Kita telepon anaknya. Anak tertua, kita telepon dulu. Laki-laki. Apa jawabannya? Oh, wafat ya, papa saya. Iya wafat. Oh, ya udah deh. Tolong ya, urusin ya jenazahnya, urusin ya pemakaman. Makasih banyak ya. Habis itu saya nanti minta surat keterangan wafat. Saya butuh itu, karena biar sepatnya hartanya dia biar bisa kita ambil. Itu saya sama pemilik travel itu duduk di depan kamar hotel berselonjoran penuh, kita pergi. Lah kok begini? Ada telepon, malah anaknya telepon lagi yang kedua. Pak, makasih banyak ya diurusin jenazah papa saya. Jangan lupa ya surat keterangan matinya. Waduh, apa ini? Kok bisa dia seperti ini? Apa iya anak kayak gini bahkan doain orang tuanya? Hah? Ini buah. Ini semua buah. Ada anak yang ketika orang tuanya sakit, kamu ini, orang tua juga gitu, kamu ini. Jadi orang tua nyusahin anak aja. Orang tuanya jalan di tangga ditendang sama anak. Anak perempuan yang satu yang ngaji, sudah belajar, berilmu, baru sadar dia. Tapi yang lain yang tidak mengenal ngaji, ya itulah yang ada di dalam rumah. Itu yang di rumahnya. Kenapa bisa terjadi seperti ini, jemaah? Jadi inilah lingkungan dia, Pak. Ini lingkungan. Abu Lahab punya anak Utbah dan Utaibah. Punya anak perempuan namanya Muhannad. Kalau nggak salah yang perempuan namanya Muhannad, kalau nggak salah. Utbah dan Utaibah menikah dengan kedua putri Rasulullah SAW. Ini Abu Lahab, ini belum wahyu. Utbah menikah dengan Ruqayyah, Utaibah menikah dengan Ummu Kulthum.
Sampai di sini ceritanya mulia kan? Oh iya, menantu siapa? Rasulullah SAW menikah dengan putri Rasulullah SAW, Ahlul Bait. Oh iya, wahyu turun. Muhammad bin Abdullah jadi Nabi dan Rasul. Bapaknya benci sama Rasulullah SAW sejak kenabian. Maka anaknya disetting oleh orang tua agar membenci Rasulullah. Akhirnya apa? Dicerai sang istri, dua-duanya. Maka dia keluar dari area apa? Kemuliaan. Siapa? Ngapain? Coba, ini kalau boleh kita berandai-andai, dia biar begitu. Mulia tidak akan badan Utaimah. Tapi orang tuanya yang muslim. Kamu cerai itu anaknya Muhammad, cerai. Ya udah ikut bapaknya mencela apa saja. Jadi terhinanya. Siapa? Bapak, orang tua. Lihatlah siapa. Anak jadi musuh akhirnya. Na'udzubillah. Nah, disinilah para ikhwah akhwat sekalian, pentingnya tarbiyatul aulad. Semua pasti diri kita ini berharap agar anak kita yang mana? Tipe yang mana? Yang mana? Pertama, kedua, ketiga. Semua orang pasti pertama. Pasti pertama. Makanya ayat-ayat Quran itu banyak mengarahkan kita untuk ke sini. Gimana caranya untuk melahirkan anak qurratu ain? Ayat-ayat Quran banyak. Di antaranya surat At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum. Orang tua yang beriman, Allah bilang jaga diri kamu, wahai ayah, wa ahlikum, istrimu dan anakmu. Kemudian di ayat yang tadi, wa'mur ahlaka bis-shalah, suruh anakmu sholat. Berarti orang tuanya sudah sholat, rajin sholat. Lalu suruh anakmu rajin sholat. Tidak mungkin Pak, orang tua yang ngerokok kemudian melarang anaknya tidak ngerokok. Tidak bisa Pak. Ustaz, saya capek nyuruh adik saya. Ini orang tuanya meninggal. Yang ngurusin adalah kakak tertua. Adiknya masih kecil-kecil. Sampai adiknya sudah mulai SMP, SMA. Mulai SMA ngerokok adiknya. Capek saya waktu itu dicerita berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu. Capek saya usah ngelarang adik saya untuk merokok. Tetap dia merokok. Omongan saya tidak pernah digubris sama dia. Hingga suatu hari saya duduk di depan rumah sambil merokok saya. Adik saya merokok di situ. Saya marah lagi sama dia. Saya nggak digubris. Akhirnya dia capek rumahnya dengerin omelan saya. Dia bilang, Bang, kalau abang berhenti ngerokok, saya buang. Kalau omongan dia kayak nampar muka saya. Sejak saat itu saya buang ngerokok. Saya buang ngerokok. Lalu adik saya bilang, nah kalau abang buang, saya ikut. Qu anfusakum wa ahlikum. Kalau ayahnya, ayo udah azan, masjid. Tapi Anda masih duduk. Anak Anda bisa pergi ke masjid tapi karena takut sama Anda, bukan karena dia sadar bahwa dia harus sholat. Qu anfusakum wa ahlikum.
wa'mur ahlaka bis-shalah. Ini yang menjadikan sahabat itu mulia. Ini yang menjadikan para tabi'in itu mulia. Karena yang dilihat ilmu. Guru di sekolah, saya ingat dulu Pak, saya masih sanawiyah dulu di MTS tuh. Kalau giliran masuk siang, dulu kan masih ada masuk pagi, masuk siang dan sekolah ya. Giliran masuk siang, berarti kan ada sholat asar kan? Sholat asar. Kalau sudah menjelang sholat asar kan istirahat, kemudian sholat asar, masuk lagi. Kalau sudah menjelang sholat asar, yang teringat di benak saya hanya satu guru. Beliau guru Sirah Nabawiyah. Mungkin sudah meninggal, rahimahullah. Waktu itu aja sudah tua beliau. Kalau sudah menjelang asar, Pak, beliau ini ngapain? Megah rotan, keliling dari sudut sekolah sampai sudut, Pak. Nggak pernah dipukul, nggak dipakai pukul orang, enggak. Pegang aja. Dari parkiran sepeda, kantin, sampai sudut-sudut disamperin. Ngapain Pak? Nyuruh anak-anak sholat asar. Ayo sholat terus. Cuman guru ini tidak satu. Ini guru ini satu. Sampai sudah adzan, selesai adzan, semua anak di masjid. Kalau ada perempuan, ayo sholat. Pak, lagi nggak sholat. Bohong, awas loh kamu ya. Sampai digituin. Bohong, awas kamu. Ya Pak, masa bohong? Ya barangkali kamu malas alasan nggak sholat. Awas loh kamu bohong. Iya Pak, beneran Pak. Kami ketawa gurunya. Kalau boleh tak korek kan. Kata boleh tawa dia. Baru ke masjid. Udah kita rapi Pak di masjid. Semua siswa berdiri dia di depan sofa. Panggil bawa rotannya. Rapi di sana. Rapikan sofnya. Dirapiin sofnya. Sof satu diperhatikan satu. Maju ke belakang, maju lagi ke depannya. Soft 2. Kalau ada 10 soft disamperin sampai pojok. Ada yang miring kakinya, kaki seperti ini rotannya. Tok kakinya. Yang benar punggungnya. Jadi mulai takbirnya lama. Tunggu beliau keliling soft. Sampai balik ke baru sholat setiap hari. Jadi yang kita ingat siapa? Beliau. Guru yang lain? Paling kita ingat yang lucu-lucu aja Pak. Karena lucunya. Ya kan? Ini yang kita ingat. Sampai saya SMA akhirnya ketemu beliau. Saya samperin, saya cium tangan. Pak, terima kasih Pak, ngajarin kita sholat Pak. Makasih Pak, Bapak ngajarin sholat. Nizar, kamu sekolah di sini ya Nizar? Iya Pak, makasih Pak, saya cium tangan. Masya Allah, barakallah Pak. Pak ngajarin saya sholat. Coba lihat pahalanya guru ini kayak apa. Ini guru, begitulah orang tua. Saya dulu masih kecil begitu. Abah saya ngaji. Mau maghrib mandi ngaji. Pernah saya nggak ngaji cuma keluar rumah tapi nggak ngaji. Tengah jalan di kampung Arab dulu di Jawa Timur itu ada namanya kampung Arab Pak, karena dari ujung ke ujung isinya orang Arab semua, bentuk orang Arab. Saya jalan, ada bapak duduk keluar dari rumahnya. Pas dia keluar dari rumah, saya jalan. Bisa, sini. Maghrib nggak ngaji dong. Sini. Dijewek kuping saya sampai muter searah jarum jam, Pak. Searah jarum jam. Dia nangis saya pulang
Saya nangis kenceng. Abah saya nanya, kenapa nangis? Kamu nggak ngaji ya? Kapok. Ketawa saya. Dulu kontrol sosial masyarakat hebat. Gak ada anak kecil kelayapan di waktu ngaji, gak ada. Dijewer bener Pak sama orang lain Pak. Coba sekarang diajak berantem tuh orang sama Bapak. Bener kan? Itu dijewer Pak, gak ada Pak kelayapan Pak. Gak berani Pak. Orang tuanya kontrol, tetangganya kontrol, ngaji. Ngaji kita Pak. Dari gak paham sampai bisa ngaji. Coba pahala orang tua kita sama pahala ustadz yang ngajarin ngaji, saya masih ingat namanya Ustadz Umar Ghanim namanya. Nempel Pak di sini namanya. Orang tua kita bangga. Gimana? Muru auladakum bis-shalah. Suruh anakmu sholat, suruh anakmu ngaji, suruh anakmu beramal saleh. Kamu yang menentukan. Sini, duduk sini sebelah. Dulu apa saya? Kalau sholat di masjid, ada propol masjid, dikeluarin duitnya dari kantong. Nih, dikasih ke saya. Kamu yang masukin ke Allah. Selalu gitu Pak. Masukin ini ke Allah. Apa saya nggak mau? Duitnya dikasih ke saya. Masukin ke Allah. Lewat, tutup ada orang datang. Kasih dia. Lihat ini. Artinya apa? Hah? Dididik kita untuk sedekah. Subhanallah. Orang tua kita dulu. Inilah makanya Allah bilang qu anfusakum wa'mur ahlaka bis-salati. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Suami itu pemimpin di rumah. Mas'ul an ra'iyati. Kita nanti ditanya oleh Allah tentang istri kita. Apa yang kamu lakukan terhadap istrimu? Sama anak-anakmu apa? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Istri itu juga pemimpin di rumah suaminya. Kita nanti istri tadi ditanya sama Allah. Apa yang kamu lakukan di rumah suamimu? Apa yang kamu lakukan sama anak-anakmu? La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita ditanya dulu Pak sama Allah tentang suami istri kita, anak-anak kita, tentang suami, anak-anak Anda. Apa yang kita lakukan? Jangan main-main ini semua. Pasti akan ditanya. Makanya Rasulullah SAW pun mengatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Suruh anakmu sholat ketika anakmu usia 7 tahun. Suruh. Loh kok 7 tahun? Iya, umur 7 suruh dia. Suruh sholat, suruh puasa dia. Ajak dia menggunakan jilbab. Suruh dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kapan? 7 tahun. Loh kalau di bawah itu gimana? Di bawah itu dia melihat. Dia ngelihat. Di bawah itu dia nyontoh. Mendengar. Kalau yang dia lihat, yang didengar bukan nilai-nilai Islam, kemudian 7 tahun dia disuruh, memorinya tidak ada. Berat jemaah, karena memori dia tak ada. Saya nggak pernah ngelihat sholat. Jadi banggalah Anda ini ketika ada sholat sunnah. Makanya kita disuruh sholat sunnah di mana? Di rumah. Waja'al nasiban min sholatikum fi buyutikum. Kasihlah jatah sholat di rumahmu. Khairus sholati ghairil faridati fil buyut. Sebaik-baik sholat selain yang wajib di rumah. Kenapa? Biar anakmu lihat. Ketika Anda sholat, beruntung Anda. Ada
Anda terus berhenti di samping Anda, ngikut gerakan. Habis ngikut gerakan dia naik di punggung, ya kan? Anda bersyukur sama Allah. Jangan baru sholat. Kalau ada sholat itu jangan naik-naik, jangan ganggu orang sholat. Nggak boleh. Wah, ini orang tua nggak benar. Anda bersyukur, Pak. Anakmu ikut gerakan sholat, naik ke punggung Anda, kemudian dia berdiri di depan Anda, ngikut. Dia itu mau niru. Saya pengen niru ayah, pengen niru bunda, mama, atau umi. Bersyukur Anda. Anakku niru ini. Bangga. Kita sholat, adik-adiknya atau mamanya, sus, ayah lagi sholat, jangan diganggu, jangan diganggu. Jangan. Saya bilang sama anak-anak saya gede-gede, anak-anak saya kecil, biarin, jangan dilarang. Lo biarin, dia mau belajar, jangan dilarang. Kenapa biarin aja? Dalilnya apa? Rasulullah SAW sholat, Hasan, Husain, terus anaknya Zainab sama Umamah, sampai Rasulullah ceramah di atas mimbar turun, ngangkat Umamah digendong, didiamin semua. Karena itu kan dia belajar. Subhanallah. Ya kan? Ayamuru awladakum bis-salati wa hum abna'u sab'a. Suruh anakmu itu salat. Kalau udah umur 7, suruh. Sebelum usia 7 dia melihat. Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar. Ini tabi'in. Ayahnya namanya Abu Bakar. Sahabat mulia. Sahabat mulia. Anaknya bilang apa, Pak? Tiba-tiba, ini hadis sahih. Ya abati, ya, kalau bahasa kita, ya, ra'aituka kullas sabah. Saya melihat engkau setiap pagi, wal masa dan sore. Setiap pagi dan sore saya melihat, mendengar kamu ya bacain. Lihat di kalimatnya nih, saya melihat engkau ya, kalau pagi dan kalau sore kamu bacain ya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Saya mendengar kamu setiap pagi ya, dan melihat engkau setiap pagi sore baca ini. Coba renungkan jemaah. Apakah Abu Bakar mengatakan, nak sini nak, tak ajarin zikir pagi petang, begitu? Coba lihat redaksinya. Ya, aku melihat kamu di pagi dan sore. Satu. Engkau baca ini. Apa enggak berarti anaknya? Kok bisa? Sini lah, apalinnya? Begitu? Engkau baca ini ya. Lu kupingnya aja, mata sama kuping. Nih, ngelihat, aku melihat engkau. Engkau baca ini ya, lu kupingnya dengar. Seringnya dia melihat itu, seringnya dia mendengar itu menjadikan dia apa? Memori. Muncul penasaran, nanya. Saya melihat kok ini terus-terusan ya. Engkau baca ini apa anaknya? Apa jawaban sang ayah? Nah, sama. Aku juga melihat dan mendengar itu dari Rasulullah SAW. Fa'uridu an astanna bih. Saya pengen niru. Ceritanya sama beda? Hah? Sama. Jadi bapaknya melihat Rasulullah SAW, oh pagi sore ini, ditiru apa? Dan sekarang yang dilihat, yang didengar anak kita apa?
cacian, makian. Kamu yang jadi anak nggak nurut, ini dimaki-maki anaknya. Ya udah, dia akan jadi anak nggak nurut. Kenapa dia Anda yang ngomong? La tad'u ala auladikum wala ala amwalikum. Jangan suka mengucapkan kata-kata yang jelek sama anak. Ini anak nggak nurut, bandel kamu. Ya berbandel, kan? Anda yang ngomong bandel, terus kamu bandel saya bandel, saya bahlul, saya bodoh, sialan, oh saya sialan. Setan kamu, setan. Dia akan gitu. Yang ngomongin siapa? Anda. Paham? Ini bahasan panjang ya. Saya cuma ngasih sentilan. Coba kalau kita lihat di doa-doa para nabi dan rasul dahulu. Makanya senjata mendidik anak itu apa? Apa kesimpulannya? Suri tauladan dari orang tuanya. Itu intinya yang saya sampaikan. Baik, sholahul abna, ini kuncinya, pahami ini. Sholahul abna bisolahil abad. Kesolihan anak itu dipengaruhi oleh kesolihan bapak. Bapaknya montir, anaknya apa? Ngerti nggak mesin, Pak? Hah? Bapaknya nelayan, Pak. Anaknya pintar nggak jadi ikan? Hah? Nggak ada ceritanya bapaknya nelayan, anaknya nggak bisa renang. Nggak ada, Pak. Anak punya teman dulu di Maros, kasar. Sekelas sama anak, meja depan-depanan. Dia nikah umur 17 tahun. Umur 17 sudah nikah. Jadi ketika duduk di kuliah syariah, masuk di kuliah syariah, anaknya sudah gede. Kita belum nikah, dia punya anak udah gede. Pulang cerita sama, dekat sama anak akal, sering cerita lah. Zat, kemarin liburan, Maros, Makassar, anak saya, iya, anak lempar ke laut. Beneran, edan nanti, majnun edan. Betul doang, di tempat kita biasa. Kalau nggak gitu dia nggak akan akrab dengan laut. Anjing, bingung anak saat itu. Itu lempar ke laut, anak lempar ke laut, tak buang begini. Kenapa? Ya kalau nggak gitu dia nggak bisa renang lah. Bapaknya orang laut, dia harus di laut. Salahul abna bisolahil abna. Kesolihan anak itu karena kesolihan siapa? Yang kedua apa? Doa. Lihat doanya para nabi dan rasul. Contoh doanya Nabi Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Coba lihat redaksi doanya. Jarang orang, inilah doa para nabi dan rasul, kita harus berdoa. Coba renungkan isi doa para nabi dan rasul. Ya Allah, jauhkanlah diriku, lihat nih, perhatikan. Jauhkanlah diriku dan anakku dari syirik. Berarti yang diminta siapa dulu? Diriku, saya dulu ya Allah. Nanti anak. Doa Nabi Ibrahim yang kedua tentang sholat. Rabbana Rabbi ja'alni apa? Muqimas sholat wa dzurriyyati. Jadikan aku rajin sholat dan anakku. Yuk jemaah. Nabi
Ibrahim tidak mengatakan, ya Allah jadikan anakku rajin sholat. Tidak. Jadikan aku rajin sholat. Bukan aku. Mana jawab? Faham gak kita selama ini? Sadar gak? Bahwa Nabi Ibrahim ini sebetulnya meminta untuk siapa? Diri sendiri. Setelah itu baru minta ke orang tua, anak. Ini makna dari ku anfusakum. Ingat, untuk menjadi anak qurratu a'yun, mulai diri Anda, saya, kita. Makanya para ulama salaf dulu bilang apa? Saya sholat ini nak untuk guna. Maksudnya bukan riya, syirik, bukan. Maksudnya saya sholat, manfaatnya itu anak saya yang ambil. Paham? Ingat cerita Nabi Khidir sama Nabi Musa ketika lapar masuk satu desa, ya kan? Orang desa nggak ada yang ngasih makan karena zaman itu nggak ada warung, jemaah. Terus ngelihat apa? Kebun yang temboknya mau roboh. Nabi Khidir memperbaiki. Nabi Musa jawab, kenapa kamu gak minta upah? Kan saya bilang gak usah nanya kamu. Kan gitu kan? Lalu dijawab sama Nabi Khidir apa? Saya perbaiki karena perintah Allah. Allah bilang, wa kana abuhuma salihah. Bapaknya anak ini soleh. Coba pikirin jawab. Bapaknya kedua anak yatim ini yang punya kebun ini, bapaknya wafat, anaknya masih kecil. Bapaknya dua anak yatim ini soleh. Karena bapaknya soleh, Allah apain dua anak yatim ini? Allah jaga. Sampai harta yang ditinggalkan oleh sang ayah dijaga sama Allah yang jaga. Nabi Khidir sih suruh memperbaiki temboknya. Nanti kalau dia sudah dewasa, Allah akan keluarkan harta bapaknya dari bawah tanah. Kenapa? Bapaknya soleh, dijaga anaknya sama Allah. Ya. Ini orang salah faham. Saya rajin sholat, saya rajin ibadah. Manfaatnya buat kamu. Buat orang tua ya, buat saya sendiri, buat kamu nak. Anaknya ngambil manfaat dari kesolehan bapak. Jangan sepelekan ini semua. Mulai diri kita rajin berdoa. Jangan melihat sudut pandang anak semua dilemparkan ke anak. Anak gak begini, memang anak saya nakal, Ustaz ini anak saya gak mau, Ustaz anak saya begini, anak saya. Oh, anak sih malu jemaah ya. Malu saya. Ini orang tua. Kok anaknya yang disalahin? Anak kan ngerekam, ngelihat, mendengar. Orang tuanya niru. Anak penyanyi, bapaknya, ibunya musisi, pemain musik. Anaknya apa? Pinter main gitar. Kenapa? Bapaknya musisi. Iya nggak? Musisi. Bapaknya, ibunya penyanyi. Anaknya penyanyi. Bapaknya, ibunya jualan gorengan. Ini anak jual gorengan. Jual gorengan ini sudah 30 tahun yang lalu. Coba perhatiin. Dari bapak saya, Pak. Coba perhatiin dia. Di sini dia begini yang dilihat oleh bapaknya. Baik nelayan, dia nelayan. Dia itu yang dia lihat, yang hidupnya. Saya duduk umroh sama
Waktu itu beliau sudah selesai dari jabatannya, Direktur Utama Rumah Sakit RSUD Jakarta, profesor dia, profesor doktor, sama istrinya, sama anaknya. Anaknya berdua. Lagi itu sarapan di meja ini. Saya nanya, Prof, mana anaknya? Prof, dokter anaknya. Saya langsung tembak aja. Biasanya kan gitu kan, anaknya dokter ya, ketawa. Yang ini ya, oh dokter kamu, iya Ustaz. Yang ini nanya sendiri Ustaz. Sama profesor, Dek, Ustaz, saya melihat papa capek saya melihat, lihat nih, saya melihat papa saya capek Ustaz. Capek Mas, iya. Maksudnya apa? Tua di sekolah, dokter umum, spesialis, subspesialis, penelitian terus sampai capek saya melihat Ustaz. Belum lagi nggak ada waktu praktek sono, ini sono kan, capek saya Ustaz. Nggak mau saya kayak papa Ustaz. Capek, saya nyaman aja. Sekolah apa kamu? Saya keuangan aja. Meja makan yang berikutnya, duduk makan nasi. Tinggal di mana? Saya di Bandung Ustaz. Oh ya, saya dokter Ustaz. Oh, dokter. Iya. Terus dia ketawa berdua istrinya. Saya dokter spesialis Pak Ustaz. Oh, spesialis. Spesialis apa Ustaz? Pak. Belum jawab dia ketawa geli, dia ketawa gitu. Spesialis apa? Saya dokter hewan Pak Ustaz. Spesialis ayam. Saya bingung pegang kepala. Saya mesti ngeliat Ustaz pasti ketawa, makanya saya ketawa. Spesialis ayam, tapi ya spesialis ayam. Tanya istri saya. Istrinya nunduk, ketawa. Biarlah lingkungan. Ibu, saya dokter hewan. Sama. Spesialis apa? Belalang. Nggak ada sekolah lain coba. Nggak ada sekolah lain coba. Belalang Bu, ya nggak semua belalang. Saya spesialis jenis belalang tertentu yang kecil itu, spesialisnya dia. Tajik. Kok bisa ketemu Mas? Anak Bapak ketawa lagi dua-duanya. Anak saya sudah buka praktek sudah di Pondok Indah, daerah ini. Dokter hewan juga, saya juga tahu. Begitulah Pak. Dia melihat apa? Jadi kesolihan anak. Jadi jangan nyalain anak Pak. Ustaz, anak saya ini nakal. Malu anak. Berarti yang nakal siapa? Bapak yang nakal. Ustaz, anak saya ini kalau ngomong kasar, berarti yang ngomong kasar siapa? Bapaknya sama mamanya yang ngomong. Saya menyerahkan Pak. Anak saya nggak nurut, berarti sebetulnya ente suka ngeyel Pak. Mulai dilihat. Jangan salahkan siapapun, salahkan diri saya. Kata Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah ta'ala, dia bilang masalah suami istri. Kalau Anda wahai suami melihat istri Anda nggak nurut, ngajalah. Mungkin saya sebetulnya yang nggak taat, sehingga suami istri saya ini nggak nurut. Jangan salahkan dia, salahkan diri Anda. Sama Pak, kenapa anak saya begini? Mungkin saya yang salah. Saya nggak nurut, saya nggak taat sama Allah. Saya inilah buah. Kita mau nanam pohon apel, dia berbuah apel. Ternyata yang berbuah adalah jengkol.
Yang salah siapa? Yang nanam, Pak. Kamu salah nanam, salah milih, Mas. Kamu kira apa? Ternyata ini buat jengkol, Mas. Jadi saya tidak panjang lebar. Inilah model anak. Yang kedua apa? Orang tua yang berperan. Yang ketiga apa? Banyaklah berdoa. Tapi prinsip dasar adalah yang ngasih hidayah itu Allah. Yang bisa merubah seorang anak, dia tetap di dalam fitrahnya atau dirubah dia, semua siapa? Allah, bukan kita. Kewajiban kita apa? Berusaha dari diri kita tadi, kemudian doa kita. Selebihnya Allah. Kesolehan orang tua bukan jaminan anaknya soleh, tidak. Tapi itu adalah jalan sebab saja. Buktinya apa? Nabi Nuh anaknya kafir. Nabi Lut istrinya diadab. Istrinya illa ra'atan innaha kanat minal ghabirin, termasuk yang diadab sama Allah. Begitulah. Inilah orang tua usaha. Hidayah di tangan. Sampai kapan Ustaz? Sampai orang di sekitar kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi, sampai kita wafat. Sudah sampai. Terus kita berusaha untuk mendidik, mengarahkan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan anak ketika masih anak-anaknya. Kita bicara ini masih anak-anak. Ingat, anak tadi ada 3. Ingin jadi qurratu ain, mulainya dari siapa? Dari kita. Dari kita. Buahnya inilah perkara. Yang kedua, rajin berdoa. Baru yang ketiga apa? Diarahkan. Kalau sudah anaknya sudah mulai remaja, sudah menginjak usia SD, nah baru disuruh. Nah, usia SD, saya bicara usia anak-anak jadi TK di bawah. Kalau sudah mulai SD, baru disuruh Pak, ayo sholat. Tergana sholat. Baru disuruh Pak. Dia sudah punya apa? Memori. Selama ini dia melihat ayahnya begini, ayah begini. Yang perempuan ngelihat bundanya pakai jilbab, keluar rumah pakai baju ini, baju ini. Jadi ketika dia sudah usia itu dikasih busana muslimah, nggak ada perlawanan. Malah dia kepengen seperti bundanya. Nggak mau kan? Malu pakai baju ini. Kenapa? Kelihatan keteknya. Kan gitu kan? Kenapa? Karena melihat bundanya, bundanya. Jadi ketika dewasa nggak sulit ada. Jangan berpikir udah nanti aja kalau sudah gede disuruh jilbab, kok dia bisa. Memorinya nggak ada terus ada suruh. Dia diajak berantem kamu sama anak Anda, jadi adu anakmu nanti. Jadi musuh anakmu buat Anda. Karena nggak ada memori terus ada suruh, mana bisa? Paham? Ya karena waktu nanti sudah kelewatan malah saya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Bagaimana cara memperbaiki sifat buruk di diri sendiri atau anak yang sudah berkembang di dalam tertanam di dalam dirinya? Ya kita nggak mungkiri terkadang banyak di antara kita ini mengenal Islam, ngaji di pengajian-pengajian yang sunnah. Ini kan muncul belakangan, ya kan? Dan anaknya sudah tertanam itu. Maka apa yang dilakukan? Mulailah sama, mulai dari diri, tunjukkan bahwa
bahwa diri Anda sekarang bukan diri Anda yang kemarin. Tunjukkan. Dulu tidak ada keramahan, bawanya marah-marah sama anak, mentak-mentak anak, nggak sabar sama mereka. Dulu, sekarang sudah belajar. Tunjukkan bahwa ini loh ayah yang sekarang, ini loh bunda yang sekarang, umi yang sekarang. Sabar, sabar. Yang sentuh santun, lembut sama mereka. Ini akhlak umum kelembutan yang kita bahas semalam. Kita tunjukkan diri Anda dulu yang dimulai. Nanti anak Anda akan melihat perubahan-perubahan itu. Yang kedua, kedekatan, membangun kedekatan dengan anak. Kalau dia sudah dewasa, maka kedekatan ini yang dibutuhkan. Seseorang kalau sudah dekat dengan Anda, maka dia akan melakukan apapun yang Anda mau. Kan? Ya tadi seperti yang saya sampaikan, binatang aja bisa apa? Nurut. Binatang nurut. Masa nggak bisa? Deketin anakmu, bikin pendekatan. Kemudian baru yang ketiga, diarahkan dia pelan-pelan. Dan yang keempat, jangan lupa doa, karena doa orang tua untuk anak ini apa? Mustajab. Kemudian yang kelima, hindarkan diri anak Anda dari teman-temannya yang buruk. Anda harus memilih. Anda harus milih. Nah, jangan main sama dia. Kenapa ya? Dia nggak pantas buat kamu, nggak cocok. Dia anaknya nggak benar. Jangan main sama dia ya. Diarahkan, pilihin dia teman. Berarti Anda harus tahu siapa teman anak Anda. Khususnya usia-usia SMP, SMA, kampus, kuliah. Oh ini bahaya, ini rentang. Siapa temannya dia? Pilihin teman. Sebagaimana Anda memilih tempat sekolah, di mana sekolah Anda. Kalau kuliah, di mana nanti dia akan kuliah, belajar setelah SMA. Pilihin tempat, pilihin gurunya, pilihin sekolahnya. Di situ Anda akan mendapatkan teman-teman yang baik juga. Jangan asal, ini bahaya. Gak peduli masuk diatur-atur, ya bisa. Anda tetap harus mengarahkan. Sampai dia mau nikah pun Anda arahkan. Sampai dia mau kerja pun, kamu kerja apa? Nah, Anda lihat bagus, lingkungan bagus, silakan. Tapi kalau Anda lihat nggak benar, teman-teman di pekerjaan dia nggak benar, jangan cari pekerjaan yang lain. Anda arahkan. Tanggung jawab. Kalau mau menikah, Anda cariin, Anda pilihin pasangan yang saleh dan salihah. Begitulah lingkungan ini. Sarraqah, daya magnetnya luar biasa. Bisa mencuri kita, mencuri anak kita, mencuri watak perilaku. Kemudian berikutnya, anak memondokkan anak-anak dengan harapan ia menjadi lebih baik. Akan tetapi ketika ia pulang menjadi semakin nakal. Minta solusinya, Ustaz. Ini faktornya banyak ya. Bisa jadi faktor itu datang dari pesantren. Ini saya tidak mau bicara sisi ini. Nggak nyambung mana juga saya ceritanya tentang dunia pesantren. Bisa juga dari sisi orang tua. Nah ini yang mau saya bicarakan. Memang kesalahan terjadi dari dua sisi. Sisi pesantren yang salah asuh, salah metode, salah cara. Yang kedua dari sisi orang tua. Apa sisi orang tua? Ekspektasinya dia. Jadi dia harapannya naruh di pesantren, ekspektasi orang tua. Benar orang tua ini apa?
anak saya di pondok, pulang nanti 1 begini, 2 begini, 3 begini, 4 begini, 5 begini, ya kan? Ya enggak? Pulang liburan, Anda belum mendapatkan ini secara sempurna. Anda bilang nakal. Kenapa? Tidak sesuai dengan yang di benak Anda. Benar kan? Langsung Anda pikir, kok di pondok begini ya? Karena tidak sesuai dengan harapan Anda ya. Fair nggak meninggal gitu? Fair apa tidak? Nah fair. Nah fair. Anakmu ini bukan kayak film sinetron, Mas. Dulu kita nonton film kungfu, anaknya ditaruh di padepokan kungfu. Setahun 2 tahun pulang pendekar, kan gitu kan? Film, Mas. Film, Pak. Pulang jadi pendekar. Tapi anak saya kan sudah setahun di pondok, Ustaz. Oke. Coba sekarang andai anakmu nggak di pondok setahun. Setahun itu anakmu tinggal di lingkungan sekitar rumah. Apakah perilakunya bakal sama dengan yang tinggal di lingkungan dengan yang di pondok? Sama atau beda? Beda. Perbedaan itulah titik poin buat Anda. Tapi Anda menganggap nakal, nggak cocok, karena apa? Ekspektasi Anda. Pikiran Anda, anak saya di pondok, nanti kalau di rumah sholat ke masjid tepat waktu, kalau perlu jadi imam di masjid. Ya kan gitu kan? Di pikiran Anda gitu. Ternyata liburan sekolah, waktu sholat masih disuruh-suruh, ayo sholat. Ini gimana sih? Katanya anak pondok, waktu sholat kalau masih disuruh-suruh, kan gitu kan pikiran Anda kan? Mas, Anda harus sadar, anakmu ini anak, berarti masih apa? Anakmu ini merasa mama, ayah, ada ayah kok. Ntar kalau saya tidur dibangunin juga. Anak tetap ada. Apa itu? Ngandel. Pengen diperhatiin. Anda menilai nakal, sudah ketemu. Dia tetap dapat faedah, manfaat banyak dari pondok. Cuma nggak sesuai dengan. Yang kedua, sabar, Mas. Didik itu butuh waktu. Seperti orang nanam. Apakah Anda nanam sawit sekarang, tahun depan langsung berbuah sawit? Kapan? 5 tahun, Mas. Pasti 5 tahun berbuah? Belum tentu. Ini sawit, Pak. Nah kalau manusia, ya kurang lebih. Anda didik sekarang, ya saya berdoa perbuat hasilnya ada. Tapi ini proses lama. Di pondok 3 tahun, 6 tahun. Lulus dari pondok masih banyak kelemahan. Kuliah masih kelemahan. Nasihatin ustadz yang nakal juga sering, Pak. Ini manusia, Pak. Seperti kajian kemarin, tidak ada manusia yang bersih dari dosa dan salah. Ustadz pun salah. Kita sidang di Dewan Fatwa, dokter-dokter, itu kadang saling ngingetin. Syuf Ustaz, ini jangan begini. Ditegur sama Ustaz yang lain. Jangan. Bahaya buat inti.
manusia. Padahal ekspektasinya sudah ada, Pak. Itu cerita Sugokong itu bohong, Pak. Nyantri itu bisa alim, bisa terbang ke langit, gak ada, Pak. Itu cerita Habib aja yang bohong, Pak. Cerita Habib bohong, Pak. Habib ini kalau pagi duduk minum teh sama Rasulullah SAW, ini jerapah naik sepeda, Pak. Gak ada, Pak. Ini gak ada. Bohong, Pak. Semua orang masih punya salah, kelemahan, butuh dinasehati. Butuh nasihat. Inilah wallahu a'lam bishawab. Nanya. Khalas. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat para jamaah sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan dari diri saya sendiri. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.